Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 3, yaitu tentang ruang lingkup manajemen, money, dan material. Dengan anggota 1 Dinda Medinah, 2 Aisyah, 3 Akhyar Hanif. Dan yang pertama kali yaitu ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen dibagi dua, yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam. Yang pertama yaitu lingkungan luar atau eksternal, terdiri dari A. Lingkungan umum, meliputi ekonomi, politik, hukum, sosiokultural atau budaya, teknologi, dimensi internasional, seperti globalisasi dan paham ekonomi, dan kondisi lingkungan alam. B. Lingkungan khusus atau tugas, meliputi pemilik atau stockholder, customer, klien, pemasok atau supplier, pesaing, suplai tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. Kedua yaitu lingkungan dalam atau internal, yang terdiri dari manusia, yaitu specialized dan managerial personal. Kedua, finansial, yaitu sumber alokasi dan kontrol dana. Ketiga, fisik, yaitu gedung, kantor, dan lain-lain. Keempat, sistem dan teknologi. Kelima, sistem nilai dan budaya organisasi. Untuk mengukur dan menganalisis lingkungan ini digunakan analisis SWOT. Yang kedua yaitu Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dapat disimpulkan berdasarkan definisi manajemen SDM, bahwa MSDM menjadi suatu proses sistematik untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan hal-hal berikut ini, yaitu Human Resources Planning, perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Rekrutmen dan selection, perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, tata cara, sistem, prosedur, dan proses yang ditentukan agar memenuhi kebutuhan perusahaan. Job analysis, menganalisis jabatan dan pekerjaan, yaitu mengidentifikasi, menganalisa, dan menjelaskan secara terperinci tentang masing-masing jabatan dan pekerjaan dalam perusahaan atau organisasi. Orientation atau induction, memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya perusahaan, nilai-nilai perusahaan dan etika kerja kepada karyawan yang lulus seleksi, serta memperkenalkannya kepada karyawan-karyawan lainnya. Selanjutnya yaitu performance appraisal, penilaian prestasi dan kinerja karyawan untuk melakukan promosi, demosi, mutasi, dan pemberhentian terhadap karyawan. Training dan development, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, motivation, welfare, healthy and safety, memotivasi karyawan, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan. Selanjutnya yaitu compensation planning atau remuneration, perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah. Selanjutnya yaitu industrial relation, menjaga hubungan dan melakukan komunikasi dengan serikat pekerja. Tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan internalnya yaitu manajemen sumber daya manusia menghadapi tantangan internal seperti penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Sedangkan tantangan eksternalnya yaitu perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra pesaing. Yang ketiga yaitu money, ruang lingkup manajemen keuangan atau financial management scopes, dibagi tiga. Yang pertama, keputusan investasi atau investment decision, yaitu mencakup investasi pada aset tetap atau fixed assets.
yang biasanya disebut dengan capital budgeting, dan investasi pada aset lancar atau current assets, yang biasanya disebut dengan working capital atau modal kerja. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan atau finance decision, yang keputusan yang berkaitan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber. Keputusan keuangan termasuk jenis sumber keuangan, periode pembiayaan, biaya pendanaan, dan imbal hasilnya. Yang ketiga yaitu keputusan dividen atau dividend decision. Manajemen keuangan harus mengambil keputusan berkaitan dengan distribusi laba bersih. Laba bersih tersebut biasanya terbagi atas dua, yakni dividen untuk pemegang saham atau dividen for shareholders, dan laba yang ditahan atau retained profits. Yang keempat yaitu material. Ruang lingkup manajemen material yaitu meliputi perencanaan dan pengendalian material, pembelian, manajemen penyimpanan, dan manajemen persediaan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai beberapa ruang lingkup manajemen material. 1. Perencanaan dan pengendalian material atau material planning dan kontrol. Ruang lingkup manajemen material pertama adalah perencanaan dan pengendalian material. Material yang dibutuhkan akan direncanakan dan dikendalikan berdasarkan sales forecast atau perkiraan penjual dan perencanaan produksi atau production planning. Perencanaan dan pengendalian material ini melibatkan perkiraan kebutuhan setiap material, menyiapkan anggaran material, meramalkan tingkat persediaan, menjadwalkan pemesanan material, dan melakukan pemantauan kinerjanya yang berhubungan dengan produksi dan penjualan. 2. Pembelian atau purchasing. Ruang lingkup pembelian atau purchasing meliputi pemilihan sumber pasokan, melakukan pembelian melalui penerbitan purchase order atau PO, mengikuti perkembangan pembelian tersebut hingga material tersebut tiba di tempat tujuannya, menjaga hubungan baik dengan para pemasok, menyetujui pembayaran kepada pemasok, mengevaluasi dan menilai kinerja setiap pemasok. 3. Manajemen penyimpanan atau store management. Manajemen penyimpanan atau store management meliputi pengawasan dan pengendalian material secara fisik, menjaga dan merawat wilayah atau tempat penyimpanan, meminimalisasi keusangan dan kerusakan material melalui penanganan yang efisien, mencatat jumlah persediaan dan menempatkan material pada tempat yang sesuai. Manajemen penyimpanan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi dan jumlah material secara fisik, serta menyocokkannya dengan jumlah yang tercatat di pembukuan. Store atau penyimpan ini memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan manufacturing. 4. Manajemen persediaan atau inventory management. Dalam sistem produksi, inventory atau persediaan diartikan sebagai sumber daya yang mengganggu atau idle resource pada suatu perusahaan. Persediaan dapat berupa barang-barang jadi disimpan dan siap untuk dijual ataupun barang-barang setengah jadi yang akan menjalankan proses selanjutnya maupun yang masih berbentuk bahan mentah. Interval waktu dari pembelian material hingga ditransformasikan menjadi barang jadi yang siap untuk dijual akan bervariasi pada setiap perusahaan tergantung pada siklus waktu produksinya. Oleh karena itu, diperlukannya jumlah persediaan material yang cukup untuk dijadikan sebagai buffer atau penyangga agar produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan yang dikarenakan kekurangan material. Salah satu metode pengendalian persediaan yang sering digunakan adalah metode pengendalian persediaan just in time atau GAT. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Maaf jika ada kesalahan kata-kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.